Cukup dari kami yang mulia. Ya. Silakan kuasa hukum penggugat mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saudara saksi. Apakah saudara mengetahui batas lahan yang telah diperjanjikan antara pihak tergugat 1 dan pihak tergugat 2 untuk pembukaan, maksudnya untuk penanaman kelapa sawit? Setahu saya, luas lahan pemerintah yang diberikan kepada tergugat 1 untuk penanaman kelapa sawit seluas 525 hektar. Dengan cara apa mereka perjanjikan itu? Itu tentu dengan cara pembabatan ya. Cara pembabatan. Apakah saudara saksi ini mengetahui adanya kebakaran hutan? Ya, saya tahu. Kapan tepatnya itu? Itu sekitar bulan April tahun 2014. Apakah saudara saksi berada di tempat kejadian pada saat kebakaran hutan? Ya, tentu. Bisa saya lanjutkan mulia? Silakan. Terima kasih. Saya ingatkan kembali saudara saksi telah disumpah. Jika saudara saksi berada di tempat kejadian, maka apa pemicu terjadinya kebakaran tersebut sehingga berdampak besar ke tanah rakyat masyarakat, saudara saksi? Begini ya, memang benar saya berada di lokasi kebakaran pada saat itu. Namun kan kejadian sudah berlangsung selama 2 hari, jadi sama sekali tidak mengetahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Jika hal tersebut di luar dari kemampuan tergugat 1, mengapa kebakarannya sangat besar dan berdampak luas sampai ke tanah rakyat masyarakat, saudara saksi? Maaf ya, saya tidak bisa menjawab kalian ini sudah di luar dari pengamatan saya yang mulia. Mohon jadi pertimbangan Pak Diri yang mulia dan menjadi catatan panitera. Jika hal tersebut di luar dari kemampuan tergugat 1, mengapa kebakarannya sangat besar dan berdampak luas sampai ke tanah rakyat masyarakat? Dan jika ditinjau dari force majeure-nya pada tanggal 14 Februari 2015, di mana iklim Indonesia adalah iklim tropis dan pada saat itu juga Indonesia mengalami musim hujan dan kelembapannya juga cukup tinggi yang mulia. Jadi sungguh sangat tidak logis yang mulia. Keberatan yang mulia, kuasa hukum penggugat tanpa bukti yang kuat, saudara tidak berhak menjustifikasi atau bahkan mendiskreditkan, itu tidak logis. Baiklah, keberatan diterima. Jadi kuasa hukum penggugat jangan mengambil kesimpulan sendiri ya selama perjalanan ini berlangsung. Baik yang mulia. Masih memiliki pertanyaan? Dari kami cukup yang mulia. Terima kasih. Ya. Selanjutnya silakan tergugat 2 mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, dalam pembukaan lahan oleh Tujuan PAM, apakah itu telah sesuai dengan SOP berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup? Iya, telah sesuai. Jadi Anda yakin pihak PT Tujuan PAM di sini telah melengkapi sarana dan prasarana untuk mencegah kebakaran hutan? Iya, namun kan di sini penyebab terbesar dari kebakaran karena klien pemerintah selaku pengawas dari usaha pihak Petujunan Palem. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, berdasarkan apa yang saudara katakan tadi bahwa kebakaran tersebut merupakan ulah kelalaian dari pemerintah. Asalkan saudara tahu ya, tanpa dasar itu saudara telah termasuk mencemarkan nama baik pemerintah dan saudara dapat dipidanakan. Keberatan yang mulia, saya rasa kuasa hukum tergugat 2 sudah memberikan tekanan terhadap saksi kami. Tidak yang mulia, saya hanya memberikan saksi karena saksi telah menuduh pemerintah tanpa bukti yang kuat yang mulia. Baiklah, keberatan ditolak. Jadi saudara saksi mohon memberikan keterangan sesuai apa yang Anda ketahui. Baik, yang mulia, tapi dari apa yang saya ketahui di sini kan pemerintah selaku penanggung jawab dari usaha pihak Petujunan Palem hanya melakukan evaluasi 2 kali sebulan, yang menurut pihak Petujunan Palem sangat kurang efektif dalam melakukan pengawasan. Silakan. Baik yang mulia, saudara saksi, apakah saudara melihat pengawas dari pemerintah sedang berada di lokasi kejadian kebakaran pada saat terjadinya kebakaran tersebut? Nah, itu juga saya sama sekali tidak melihat adanya pengawasan dari pemerintah pada saat kebakaran terjadi. Apakah saudara sudah melapor pada pihak berwenang? Jelas kami melapor pada hari ketiga. Jadi begini ya, saudara saksi, dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib ganti rugi. Jadi di sini apakah PT Tujuan PAM selaku penanggung jawab usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas seluruh kerugian yang telah diderita masyarakat adat akibat kebakaran tersebut? Maaf ya, melihat tersebut saya tidak bisa menjawab karena itu sudah di luar dari Baik, terima kasih saudara saksi. Dari kami cukup yang mulia. Terima kasih. Pihak penggugat ingin menanggapi keterangan saksi. Akan kami tanggapi di kesimpulan yang mulia. Bagaimana dengan saudara? Kami akan menanggapinya pada kesimpulan ya. Tergugat 2 bagaimana? Akan kami tanggapi di kesimpulan yang mulia. Saudara saksi, untuk sementara kesaksian saudara dianggap cukup. Terima kasih atas keterangan saudara. Silakan mengambil kartu identitas Anda. Tergugat 1, silakan menghadirkan saksi berikutnya.
Saudara ahli, silakan memasuki ruang persidangan. Silakan dulu. Saudara ahli bisa maju ke depan. Perlihatkan kartu identitas dan surat tugas Anda. Selamat siang, saudara dalam keadaan sehat. Sehat yang mulia. Ya. Di sini nama saudara Profesor Dr. Fajri Usman SMM, lahir di Palopo 20 Agustus 1960, umur 55 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia dan alamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 18 Jakarta. Benar yang mulia. Pekerjaan saudara, Saya sebagai dosen dan peneliti yang mulia. sebelum memberikan pendapat, apa saudara bersedia untuk diambil sumpah? Sedia yang mulia. Silakan maju ke depan. Dan saudara silakan ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam persidangan ini sebagai ahli dalam persidangan ini akan memberikan pendapat yang sebenarnya akan memberikan pendapat yang sebenarnya sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Bu, silakan dulu. Baik saudara ahli, saya ingatkan saudara sudah disumpah, jadi saudara wajib memberikan pendapat sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saudara kuasai. Saudara paham? Paham yang mulia. Tugas 1, silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Baik, Prof. Bagaimanakah hubungan antara perjanjian kerjasama dengan perikatan? Ya. Perikatan itu lahir karena dua hal ya, yaitu karena adanya persetujuan maupun karena undang-undang. Perjanjian di sini merupakan hal terpenting akan lahirnya sebuah perikatan karena sebagian besar perikatan itu lahir karena adanya sebuah persetujuan. Baik, Prof. Bagaimanakah seorang itu dapat dikatakan lalai atas isi surat perjanjian kerjasama? Ada tiga hal ya. Yang pertama, dia tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal ini, apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, maka dia dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Nah yang kedua, dia memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu. Dalam hal ini, apabila debitur dalam pemenuhannya masih bisa dipenuhi atau masih bisa diperbaiki, maka dia dikatakan memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu. Dan yang ketiga, dia memenuhi prestasi namun keliru atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam hal ini, apabila debitur dalam pemenuhannya sudah tidak dapat lagi diperbaiki, maka dia juga dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Baik, selanjutnya, Prof. Bagaimana kedudukan surat perjanjian kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta? Apakah ada hal khusus yang diatur sebelum membuat perjanjian kerjasama tersebut, Prof? Ya. Kedudukan sebuah surat perjanjian kerjasama itu merupakan alat bukti yang sempurna ya, baik secara aspek lahiriah, formil maupun materinya. Adapun juga hal-hal khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa ya maksud saya ada pun juga hal-hal khusus yang diatur, yaitu mengenai objek kerjasamanya, subjek kerjasamanya, hak dan kewajiban para pihak, ruang lingkup kerjasama, dan juga jangka waktu kerjasama, pengakhiran kerjasama, keadaan memaksa, dan yang terakhir penyelesaian perselisihan. Cukup dari kami yang mulia, terima kasih. Selanjutnya pihak penggugat silakan mengajukan pertanyaan. Dari kami tidak ada yang terima kasih. Bagaimana dengan saudara terdakwa? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, menurut keahlian saudara, apakah ada pembelaan kepada salah satu pihak yang dituduh lalai dalam sebuah perjanjian kerjasama? Ada tiga hal ya yang kita dapat menjadikan pembelaan. Yang pertama, bila salah satu pihak lalai. Yang kedua, adanya keadaan memaksa. Dan ketiga, apabila salah satu pihak telah melepaskan haknya dari perjanjian itu. Bolehkah perbuatan melawan hukum dan prestasi itu digabungkan sekaligus dalam sebuah gugatan? Tidak dibenarkan yang mencampur adukan antara prestasi dengan PMH dalam satu gugatan, atau mendalilkan peristiwa prestasi padahal fakta hukumnya itu adalah PMH, begitu juga sebaliknya. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1875/PDT/1984 yang tertanggal 24 April 1986 yang menjelaskan bahwa penggabungan antara prestasi dengan PMH ini dapat melanggar tata tertib beracara.
dengan alasan keduanya ini harus diselesaikan dengan cara tersendiri. Kalau begitu, bisakah saudara ahli jelaskan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan prestasi jika ditinjau dari hak menuntut? Untuk prestasi, kita bisa mengajukan tuntutan jika diawali dengan somasi atau teguran. Sedangkan untuk PMH, kita bisa langsung mengajukan tuntutan pada saat telah terjadi PMH. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, yang mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara ahli, sesuai dengan ilmu pengetahuan Anda, siapa kira-kira pihak yang wajib bertanggung jawab atas PMH yang dilakukannya di luar dari perjanjian kerjasama tersebut? Nah, untuk itu, kita bisa melihat pada siapa yang melakukan perbuatan itu, maka dialah yang wajib bertanggung jawab. Seperti itu ya. Dari kami cukup ya, Mulia. Terima kasih. Cukup ya. Yang penggugat ingin menanggapi keterangan ahli. Kami akan menanggapinya di kesimpulan. Bagaimana dengan penggugat 1? Akan kami tanggapi pada kesimpulannya. Saudara bagaimana? Kami pun begitu, yang mulia. Sementara kesaksian saudara ahli dianggap cukup. Terima kasih atas keterangan saudara. Silakan mengambil kartu identitas dan surat tugas Anda. Tugas 1 sudah cukup ya saksinya? Cukup ya. Cukup. Selanjutnya pembuktian dan pemeriksaan saksi oleh Turga 2. Turga 2, sudah siap alat bukti dan saksinya? Sudah siap, Yang Mulia. Sudah siap ya. Jadi alat bukti apa yang ingin Anda ajukan? Kami akan mengajukan beberapa alat bukti surat dan saksi, Yang Mulia. Silakan dibawa ke depan. Jadi mengenai saksi, berapa orang saksi yang ingin Anda hadirkan? Kami akan menghadirkan satu orang saksi, Yang Mulia. Satu orang saksi. Silakan dihadirkan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, silakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi bisa maju ke depan memperlihatkan kartu identitas Anda. Selamat siang. Saudara siap memberikan keterangan dalam persidangan ini ya? Siap yang mulia. Saya bacakan identitasnya. Nama saudara Sudevius HMH, lahir di Bengkulu 28 Februari 1970, jenis kelamin perempuan, agama Islam, dan beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 21 Merangin Jambi. Benar? Benar ya mulia. Pekerjaan saudara? Saya sebagai kepala seksi perlindungan catat. Apakah saudara kenal dengan tergugat 2? Ya yang mulia, saya kenal dengan saudara tergugat 2. Beliau adalah bupati di Kabupaten Merangin. Apakah saudara memiliki hubungan kerja atau keluarga dengan tergugat 2? Tidak yang mulia. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Silakan maju ke depan dan ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam persidangan ini. Sebagai saksi dalam persidangan ini. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Akan kembali. Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan Turga 2 mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Selamat malam saudara saksi. Selamat malam. Baik, saudara kan adalah pengawas di usaha yang dimiliki oleh Turgat 1. Bagaimana pengawasan saudara selama ini? Sejak usaha Tergugat 1 mulai beroperasi, kami telah melakukan pengawasan dan pelaporan 2 kali dalam sebulan secara rutin. Melakukan pembinaan, pengendalian, perizinan, rekomendasi untuk membuka lahan, dan melakukan evaluasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Serta kami juga memantau segala penanggung jawab usaha yang berkaitan dengan hutan dan lahan menggunakan teknologi Global Forest Watchfire. Teknologi Global Forest Watchfire. Bisa saudara jelaskan apa itu teknologi Global Forest Watchfire? Jadi, teknologi Global Forest Watchfire adalah sebuah alat yang memberikan kita informasi langka dan lengkap mengenai titik api, di mana kita dapat menentukan batas wilayah yang terkena kebakaran dan mendeteksi bekas kebakaran, sehingga dapat menentukan siapa yang akan bertanggung jawab. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, yang mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, silakan Anda presentasikan hasil pengawasan Anda.
Baik majelis, kebetulan filenya sudah ada di Panitra. Bisa kita lihat di layar, pada gambar pertama terdapat titik api yang bermula di lahan PT Tujunan Palm. Pada gambar yang kedua, tampilan menggunakan flash color yang menunjukkan titik api menyebar luas sampai ke tanah wilayah masyarakat. Dan gambar yang ketiga, dapat dilihat bekas kebakaran yang terdeteksi melalui digital box. Jadi yang mulia, berdasarkan dengan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa titik awal kebakaran lahan tersebut berasal dari lahan PT Tujunan Palm. Karena yang mulia, berdasarkan dengan Permenhub nomor 12 tahun 2001 tentang pengendalian kebakaran hutan, menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha bertanggung jawab atas kebakaran hutan, baik disebabkan oleh sengaja, kelalaian, sengaja atau tidak sengaja dibakar, bahkan akibat bencana sekalipun yang mulia. Mohon maaf yang mulia, kami keberatan dengan apa yang dikatakan oleh kuasa hukum terduga. Mereka terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang hanya dapat dilihat dengan teknologi yang belum tentu kebenaran. Keberatan diterima. Jadi saudara terduga 2 jangan mengambil kesimpulan sendiri ya. Baik yang mulia. Masih memiliki pertanyaan? Masih yang mulia. Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi saya lanjut ya. Jadi dalam pengawasan Anda selama ini, apakah terdapat laporan bahwa pihak tergugat 1 ini ingin membuka lahan pada tanggal 15 Februari 2015 dengan cara membakar? Iya, tapi dalam hasil evaluasi laporan yang kami terima, tergugat 1 memang ingin membuka lahan pada tanggal tersebut, namun bukan dengan cara membakar. Jadi jelas bukan dengan cara membakar ya. Dari kami cukup ya mulia, terima kasih. Kuasa hukum penggugat, silakan mengajukan pertanyaan. Dari kami tidak ada yang mulia, terima kasih. Tidak ada ya. Bagaimana dengan saudara? Ada ya mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi saya mendengarkan Anda menyebutkan adanya teknologi Global Forest Fire. Benar? Baik, apakah teknologi tersebut itu betul-betul akurat dalam menentukan titik api? Ya, Digital Globe telah mengarahkan 5 satelit mereka untuk menyediakan citra titik api yang hampir seketika pada resolusi 50 cm yang cukup tajam untuk melihat setiap pohon yang ada di lapangan. Baik, apakah setiap orang yang ingin membuka lahan itu harus memiliki izin dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan? Jelas. Apakah pada saat kebakaran lahan tersebut itu pemerintah langsung melakukan pencegahan? Jelas kami telah melakukan sebuah upaya penanganan, yakni dengan mengarahkan 1 personil pemadam kebakaran yang berjumlah 15 orang, serta kami juga menggunakan beberapa jenis peralatan lainnya. Tetapi yang saya herankan di sini pada saat kebakaran lahan tersebut itu langsung meluas hingga ke lahan masyarakat adat. Karena berdasarkan hasil evaluasi laporan yang kami terima, tergugat 1 tidak memenuhi standar operasional prosedur untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan. Bisa saya lanjutkan ya? Silakan. Saudara saksi, jika klien kami belum memenuhi standar operasional prosedur, mengapa saudara masih tetap memberikan perizinan? Dalam hasil evaluasi yang kami terima, tergugat 1 menyatakan bahwa dia ingin membuka lahan dengan cara pembabatan, bukan dengan pembakaran lahan. Cukup dari kami yang mulia, terima kasih. Pihak penggugat ingin menanggapi keterangan saksi. Akan kami tanggapi di kesimpulan yang mulia. Bagaimana dengan saudara? Kami akan menanggapinya pada kesimpulannya. Kalau tergugat 2 bagaimana? Akan kami tanggapi di kesimpulan yang mulia. Untuk sementara kesaksian saudara saksi dianggap cukup. Terima kasih atas keterangan saudara. Silakan mengambil kartu identitas Anda. Baiklah, karena para pihak telah menghadirkan saksinya dan memberikan alat buktinya masing-masing, maka sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 6 Juni 2016 dengan agenda pembacaan kesimpulan dari para pihak. Dengan ini sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Muara Belian dengan nomor register perkara 231-PDTCA-3 PNB. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Pihak penggugat sudah siap kesimpulannya? Sudah siap ya mulia. Tergugat 1 bagaimana? Sudah siap ya? Siap. Yang bagaimana dengan saudara? Sudah siap yang mulia. Sudah siap. Baiklah, pihak penggugat sudah siap membacakan surat kesimpulannya atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan ya mulia. Dibacakan, ya. Saudara bagaimana? Dianggap telah dibacakan ya?
Tergugat 2 Dianggap telah dibacakan yang mulia. Jadi karena para pihak sudah dianggap telah dibacakan, maka kesimpulannya silakan dibawa ke depan. Karena para pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing, maka agenda sidang kita hari ini sudah cukup dan akan dilanjutkan pada tanggal 13 Juni 2016 dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Dengan ini sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Muara Belian dengan nomor register perkara 231-PDTCA/angkara 03/2016/PNB. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan kesimpulan putusan akhir ya oleh majelis hakim. Jadi diharapkan kepada para pihak untuk mendengarkan dengan seksama putusan akhir yang akan kami bacakan. Putusan hakim nomor 231/PDTCA/angkara 03/2016/PNB. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Muara Belian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara antara Sutrisna Buktiadi sebagai penggugat dianggap telah dibacakan melawan PT Tujuan Palar Pusat di Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Safitri Lutfianita SEMM sebagai tergugat 1 dianggap telah dibacakan. Pemerintah Kabupaten Merangin dalam hal ini diwakili oleh Hadi Al-Haris Esos MH sebagai tergugat 2 dalam hal ini sebagai tergugat 2 dianggap telah dibacakan. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Belian tanggal 23 Maret 2015 dianggap telah dibacakan. 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2015 tentang penentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan. 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2015 tentang penunjukan hakim mediator. 4. Laporan hakim mediator tanggal 6 April 2016 yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal. Setelah mendengar para pihak, setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi. Tentang duduknya perkara dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari gugatan penggugat secara cermat, ternyata yang menjadi permasalahan gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang menurut penggugat dilakukan tergugat 1 dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa dari permasalahan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara yang dituntut ganti rugi dan penanganan akibat tercemar dan rusaknya lingkungan hidup seluas hari dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya penggugat mengajukan 8 alat bukti dan mengajukan 1 orang saksi fakta serta 2 orang ahli, dan tergugat 1 tampilkan 9 alat bukti serta menghadirkan 1 orang saksi fakta dan 1 orang ahli. Kemudian tergugat 2 tampilkan 8 alat bukti dan menghadirkan 1 orang saksi fakta. Menimbang bahwa dari permasalahan tersebut maka yang harus dibuktikan penggugat adalah dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan poin tersebut sebagai berikut. 1. Apakah benar tergugat telah memperoleh surat pengalaman dari kementerian terkait dan pemerintah setempat? Menimbang bahwa dalam jawabannya tergugat secara tegas mengakui bahwa tergugat telah memperoleh surat perkebunan kelapa sawit oleh Menteri Kehutanan dianggap telah dibacakan. 2. Apakah benar tergugat telah melakukan pembekalan dengan cara membakar? Menimbang bahwa benar tergugat telah melakukan pembekalan dengan cara membakar yang terbukti secara nyata melalui foto-foto kebakaran yang dibuktikan oleh penggugat dalam pembuktian bukti surat, maka sesuai ketentuan tersebut di atas, tergugat harus membayar ganti rugi. 3. Apakah benar akibat pembakaran tersebut telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup? Menimbang bahwa benar pembakaran dengan cara pembakaran tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dengan berdasarkan keterangan ahli hukum lingkungan hidup yang didatangkan oleh pihak penggugat dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, dalil penggugat yang mendalilkan pembekalan dengan cara membakar telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terbukti dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pula dalil-dalil bantahan tergugat 1. Apakah dari dalil bantahannya tersebut tergugat dapat melumpuhkan kebenaran dalil gugatan penggugat dianggap telah dibacakan. Mengadili dalam provisi 1. Memerintahkan tergugat 1 untuk melakukan pemulihan fungsi lahan perkebunan dan peternakan milik masyarakat adat yang terkena dampak akibat kebakaran lahan. 2. Memerintahkan kepada tergugat dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat agar tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun
baik melalui tindakan hukum perdata atau melanjutkan kegiatan usahanya. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat untuk sebahagian. Dalam pokok perkara, 1. Menerima gugatan penggugat sebahagian. 2. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan tergugat 2 tidak bersalah. 4. Menyatakan tergugat 1 untuk melakukan pemulihan korban gangguan pernafasan akibat kebakaran hutan. 5. Menyatakan tergugat 1 untuk membayar ganti kerugian akibat terkendalanya aktivitas masyarakat. 6. Menyatakan tergugat 1 harus membayar biaya perkara. 7. Menolak gugatan penggugat selebihnya. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabelian, Jambi 22 April 2016. Hakim Ketua Majelis Abdul Qadir SMH, Hakim Anggota Ahmad Nugraha SMH dan Adi Fadila SMH. Pihak penggugat sudah mengerti dengan putusan akhir yang telah kami bacakan? Iya. Bagaimana dengan saudara? Mengerti ya? Tergugat 2 bagaimana? Mengerti ya, Bu ya? Jadi apakah saudara penggugat ingin banding? Kami pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Bagaimana dengan tergugat 1? Kami akan pikir-pikir dulu ya. Tergugat 2 bagaimana? Kami menerima putusan ini yang mulia. Baiklah. Terima kasih atas para hadirin dan para hadirin yang sempat hadir pada persidangan perkara perdata ini. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. 8:57 detik. Berapa? 78:57.